Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudeni Limling, mahasiswi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan NIM 1914106. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 soal yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik, yaitu Bapak Nanang Tuzaini. Sekarang langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dalam soal yang pertama ini ditanyakan apa yang membedakan antara teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai behaviorisme. Behaviorisme ini merupakan aliran teori belajar yang menekankan terjadinya perubahan tingkah laku atau ada hasil dari proses belajar. Perubahan tingkah laku sebagai hasil proses belajar harus dapat diukur. Jadi, teori ini mengabaikan perubahan yang sifatnya mental, kecerdasan, atau hal-hal yang sifatnya tak terukur. Kemudian, dalam teori ini juga mensyaratkan adanya penguatan yang diberikan agar perubahan yang terjadi dapat terus dipertahankan. Hukuman juga diberikan dalam teori ini. Hukuman diberikan berguna agar dapat mengubah tingkah laku seseorang yang mengalami proses belajar. Nah, sedangkan teori kognitivisme sebagai lawan dari teori behaviorisme, teori belajar kognitivisme lebih menekankan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Bahwa belajar adalah proses mental yang melibatkan kejiwaan. Belajar adalah proses yang terjadi secara internal dalam diri manusia. Teori ini tidak mengabaikan perubahan-perubahan yang sifatnya abstrak atau tidak terukur, seperti aktivitas motorik, aktivitas visual, dan kemampuan bahasa. Aktivitas belajar dalam teori ini merupakan hasil penggabungan antara stimulasi yang diterima dengan pengetahuan awal yang dimiliki. Sehingga dalam teori ini dikenal dengan istilah asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, sedangkan teori belajar konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan seseorang adalah hasil dari konstruksi dirinya sendiri. Jadi, paham ini lebih menekankan kepada siswa lebih aktif untuk berpikir, menyusun konsep terhadap sesuatu yang dipelajari berdasarkan pengetahuan awal atau pengetahuan sebelumnya. Jadi dalam teori konstruktivisme ini, seseorang itu memiliki pengetahuan itu berdasarkan dari konstruksi dirinya sendiri, berdasarkan pengembangan dalam berpikir, menyusun konsep terhadap sesuatu yang dipelajari berdasarkan pengetahuan awal dan pengetahuan sebelumnya. Begitu. Terus peran guru dalam pemahaman aliran konstruktivisme hanya sebagai fasilitator untuk membantu siswa membentuk sendiri pengetahuannya. Jadi, dalam pembelajaran, guru tidak menentukan tujuan pembelajaran sebelum mengajar. Nantinya siswa sendiri melalui proses pengalaman kognitif yang dilaluinya akan menentukan sendiri tujuan yang akan dicapai. Nah, itu dia tadi perbedaan antara teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini ditanyakan dalam teori belajar behaviorisme ada beberapa teori tentang belajar. Di antaranya adalah stimulasi respon yang diungkapkan oleh Watson, operant conditioning yang diungkapkan oleh Skinner, dan penggantian respon yang diungkapkan oleh Pavlov. Nah, di sini ditanyakan apa persamaan dan perbedaan mendasar mengenai 3 teori belajar di atas. Jelaskan secara runtut. Jadi di sini tuh diminta jelaskan persamaan sama perbedaan mendasar antara teori dari Watson, dari Skinner, dan dari Pavlov. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai teori yang dari Watson. J.B. Watson adalah orang pertama yang menerapkan percobaan Pavlov tentang classical conditioning dengan menggunakan binatang tikus dan anak bernama Albert. Jadi di sini Watson ini dia membuat suatu penelitian menggunakan objeknya itu tikus
sama anak kecil bernama Albert gitu. Nah, Watson ini percaya manusia dilahirkan dengan beberapa refleksi dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, kemarahan. Jadi dia tuh percaya kalau kita tuh terlahir dengan beberapa reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan kayak gitu. Ya sih, aku juga percaya kalau kita terlahir dengan refleksi dan reaksi itu, beberapa refleksi dan reaksi itu. Nah, Watson pula yang menggunakan untuk pertama kali istilah behaviorisme. Jadi, setelah melakukan eksperimen nih, Watson menyimpulkan bahwa stimulasi yang diterima dari latihan atau kebiasaan dapat mengubah tingkah laku. Stimulasi dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Watson mengabaikan perubahan mental yang mungkin terjadi dan tak perlu diketahui. Karena faktor-faktor yang tidak teramati tersebut tidak dapat menjelaskan. Ia lebih memilih tidak memikirkan hal-hal yang tidak dapat diukur meskipun itu penting. Sebab dengan cara demikianlah psikologi dan ilmu tentang belajar dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik. Kedua, dari Skinner, Burrhus Frederick Skinner atau B.F. Skinner adalah tokoh yang terkenal dengan teori operant conditioning, yaitu yang diberi kondisi adalah respon R. Kemunculan Skinner adalah yang paling akhir, karena dia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan lebih komprehensif. Objek penelitiannya yaitu tikus dan burung merpati. Karena konsepnya lebih unggul daripada tokoh sebelumnya, dialah yang dianggap sebagai pengembang teori behaviorisme. Jadi Skinner ini, kalau tadi Watson dia mengembangkan penelitiannya dengan menggunakan tikus dan anak kecil bernama Albert. Nah, sedangkan Skinner ini dia menggunakan objeknya yaitu tikus dan burung merpati. Watson tadi dia sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah behaviorisme, sedangkan Skinner ini dianggap sebagai pengembang teori behaviorisme. Seperti itu. Kemudian, Skinner berpendapat bahwa untuk membentuk tingkah laku yang diharapkan perlu diurutkan menjadi komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya, pada setiap tingkah laku yang spesifik yang telah direspon, perlu diberi hadiah atau reinforce agar tingkah laku itu terus-menerus diulang, serta untuk memotivasi agar berlanjut kepada komponen tingkah laku selanjutnya. Misalnya, karena seorang anak belajar dengan giat, maka dia mampu menjawab pertanyaan dalam ulangan dengan benar. Lalu, guru memberi penghargaan sebagai penguatan terhadap respon kepada anak tersebut dengan nilai tinggi, pujian atau hadiah. Maka anak itu akan belajar lebih rajin lagi berkat pemberian penghargaan ini. Jadi di sini Skinner ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang diharapkan itu perlu diurutkan menjadi komponen tingkah laku yang spesifik. Nah, selanjutnya pada setiap tingkah laku yang spesifik yang telah direspon perlu diberi hadiah. Jadi kalau misalnya kita udah berhasil melakukan sesuatu, kita patut diberi hadiah. Kayak tadi, misalnya juara, misalnya punya nilai tinggi, kita dikasih hadiah. Kayak aku SD itu juara, yang juara 1, 2, 3 itu dikasih hadiah kayak gitu. Dikasih hadiah biasanya buku. Terus biasanya itu kalau misalnya kenaikan kelas, murid itu akan beliin kue untuk guru-gurunya, itu di SD ya, untuk gurunya. Jadi kayak beliin biskuit kayak gitu. Jadi waktu aku kelas 3, aku peringkat berapa ya waktu itu? Peringkat 1 aku peringkat 3 gitu. Aku nggak pernah dapet peringkat 2, jadi 1 atau 3. Terus di situ aku udah dikasih buku nih dari sekolah karena juara. Terus dikasih lagi kue bukan kue deng, snack ciki-ciki kayak gitu, biskuit-biskuitan kayak gitu dikasih ke yang juara kayak gitu. Jadi itu lumayan memacu sih, bikin seneng aja kayak aku harus mendapatkan itu kayak gitu. Terus setelah kita membahas teori belajar menurut Skinner, sekarang kita lanjut ke teori belajar menurut Pavlov. Jadi
Pavlov mengadakan percobaan pada anjing. Nah, tadi kan itu Watson itu mengadakan kepada tikus dan anak kecil bernama Albert. Terus di sini Skinner itu melakukan uji coba atau penelitian dengan tikus dan burung merpati. Kemudian yang ketiga, Pavlov melakukan penelitian dengan percobaan pada anjing. Jadi di sini dia objeknya adalah anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur jika melihat atau mencium bau makanan. Kemudian diberikan stimulasi hingga anjing mengeluarkan air liur jika membunyikan bel. Pavlov membunyikan bel sebelum anjing diberi makanan. Begitu seterusnya, hingga begitu anjing mendengar bel, otomatis air liur anjing akan keluar walau belum melihat makanan. Jadi, tingkah laku dapat dibentuk melalui belajar dengan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Dari percobaan di atas dapat dilihat bahwa membentuk suatu tingkah laku harus dilakukan berulang-ulang dengan pancingan yang dapat menumbuhkan tingkah laku yang diinginkan. Karena itu, teori Pavlov dikenal dengan responded conditioning atau teori classical conditioning. Menurut Pavlov, pengkondisian yang dilakukan pada anjing tersebut dapat juga berlaku pada manusia. Jadi di sini Pavlov itu mengungkapkan bahwa teori belajar itu merupakan satu tingkah laku yang harus dilakukan berulang-ulang dengan pancingan yang dapat menumbuhkan tingkah laku yang diinginkan. Jadi kayak tadi dia uji coba sama anjing itu, di situ anjing akan mengeluarkan air liur jika dia mencium atau melihat makanan. Nah, jadi Pavlov membunyikan bel sebelum anjing itu makan. Jadi dia bunyikan bel dulu. Terus begitu seterusnya sampai suatu hari anjingnya itu akan mengeluarkan air liur saat si Pavlov membunyikan bel, bahkan sebelum mencium atau melihat makanan, kayak gitu. Jadi itu jika dilakukan berulang-ulang akan menumbuhkan tingkah laku yang diinginkan, kayak gitu. Seperti belajar. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke persamaan dan perbedaan mendasar mengenai 3 teori belajar di atas. Persamaannya, teori belajar tersebut sama-sama membahas mengenai tingkah laku manusia dengan melakukan penelitian. Juga sama-sama menyatakan bahwa tingkah laku dapat terbentuk dari adanya latihan atau kebiasaan. Jadi 3 teori belajar tersebut menyatakan bahwa mereka tuh sama-sama melakukan penelitian dan mereka menyatakan bahwa tingkah laku itu dapat terbentuk dari adanya kebiasaan yang dilakukan terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian perbedaan dari ketiga teori tersebut ketiga teori tersebut memiliki objek penelitian yang berbeda. Pada teori behaviorisme, objek penelitiannya ada tikus dan anak bernama Albert. Dalam teori Skinner, objek penelitiannya adalah tikus dan burung merpati, sedangkan dalam teori Pavlov, objek penelitiannya adalah anjing. Nah, menurut Pavlov, pelatihan tingkah laku antara satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon. Sedangkan menurut Watson, tingkah laku adalah hasil pembawaan genetis dan berpengaruh lingkungan. Tetapi menurut Skinner, perubahan tingkah laku melalui hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi, itulah perbedaan dan persamaan antara teori-teori menurut Pavlov, Skinner, dan Watson. Yang mana ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh teori belajar behaviorisme. Yang dimana teori belajar behaviorisme itu tadi fokus kepada pengembangan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian setelah kita membahas soal nomor 1 dan nomor 2, sekarang saatnya kita membahas soal yang nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 itu, dalam kasus pendidikan di Indonesia, jelaskan teori belajar yang cocok untuk masing-masing jenjang pendidikan, diantaranya SD, SMP, dan SMA. Berikan alasan Anda. Jadi di sini saya akan mengungkapkan teori-teori belajar yang menurut saya cocok untuk
jenjang SD, SMP, SMA. Dan saya akan memberikan alasannya mengapa saya memilih teori belajar tersebut. Untuk jenjang SD, saya akan memilih teori belajar behaviorisme. Karena pada saat SD kita itu akan cenderung harus dibina dan dituntun oleh orang yang lebih ahli dan mengerti agar dapat mencapai pemahaman tertentu. Jadi dalam saat kita SD, menurut saya sendiri pernah SD dan saya merasakan kalau saya SD itu benar-benar kayak on banget, gak ngerti apa-apa karena memang kayak baru pertama kali menginjakan kaki di yang namanya sekolah kayak gitu. Jujur saya SD dulu pernah saya disekolahkan umur 5 tahun. Dan waktu itu saya lebih cuman ke kayak bukannya sekolah, tapi cuman ikut ibu saya mengajar. Ibu saya seorang guru, jadi saya ikut ke sekolahnya ibu saya. Dan di sana saya jujur cuman kayak main-main doang gitu. Tapi saya nggak inget pasti apa dan kenapa guru saya itu menyuruh saya untuk tinggal kelas. Jangan dulu untuk naik kelas karena katanya saya belum siap, kata beliau gitu, seperti itu. Jadi ya sudah, saya tinggal kelas dan saya dipindahin ke sekolah yang tidak ada ibu saya, yang ibu saya tidak mengajar di situ. Jadi saya disekolahin yang di dekat rumah seperti itu. Jadinya di situ saya merasa kayak memang SD itu benar-benar harus dibina banget, harus dituntun banget sama orang yang lebih mengerti karena dia untuk pertama kalinya belajar berada begitu lama di tempat baru selain keluarganya. Yang biasanya tiap hari ketemu keluarganya, di sini dia bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman-teman sebayanya, bertemu dengan guru yang akan membina dia. Jadi menurut saya teori yang cocok untuk jenjang SD adalah teori belajar behaviorisme. Dan untuk jenjang SMP, di sini saya memilih teori belajar kognitivisme. Karena dalam teori belajar kognitivisme ini lebih menekankan pada proses belajar bukan pada hasil. Jadi di sini siswa SMP kan setelah SD tadi mereka diberikan pengetahuan dasar-dasar, mereka sudah mulai beradaptasi dan mengetahui sekolah itu seperti apa, seperti itu, seperti ini sekolah itu ternyata. Dan di saat SMP mereka sudah mulai terbiasa dengan sekolah dan mereka dapat lebih menikmati proses belajar tersebut. Sehingga di sini saya memilih untuk teori belajar kognitivisme untuk jenjang SMP agar siswa tersebut dapat belajar secara mandiri. Oleh karena itu, dengan diterapkannya teori belajar ini, siswa dapat mempelajari materi pembelajaran yang lebih rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreativitas atau ide baru. Karena kayak tadi kita masih kecil, kita masih SD, kita dituntun banget. Jadi SMP itu sebaiknya kita mencari sendiri, mengolah sendiri, memecahkan sendiri mengenai materi yang akan diberikan, mengenai materi yang akan kita pelajari, seperti itu. Agar kita terlatih, tidak selalu mengandalkan guru. Ingat, guru hanyalah fasilitator. Guru ada bukan untuk memberikan materi bulat-bulat ke muridnya, tetapi membuat agar muridnya itu mengerti mengenai materi yang dipelajari saat itu. Jika murid hanya mengandalkan guru terus, guru yang berbicara, guru yang menjelaskan, guru yang seperti ini, guru yang seperti itu akan membuat murid cenderung malas dan itu tidak akan terlalu berkesan seperti itu dalam pembelajaran. Karena seperti saya, ketika saya presentasi, jujur saya akan lebih berkesan mengenai materi yang saya bahas, mengenai materi yang saya cari sendiri, saya olah sendiri, saya pecahkan sendiri bersama teman-teman saya dibandingkan ketika guru menjelaskan, seperti itu. Kemudian di sini yang untuk jenjang SMA, saya memilih teori belajar konstruktivisme. Karena teori ini menurut saya lebih cocok untuk dipakai di SMA, karena teori ini menekankan agar siswa lebih aktif untuk berpikir,
menyusun konsep terhadap sesuatu yang dipelajari berdasarkan pengetahuan awal atau pengetahuan sebelumnya, sehingga guru hanya menjadi fasilitator untuk membantu siswa membentuk sendiri pengetahuannya. Jadi di sini nih, dalam teori konstruktivisme ini, murid itu dituntut lebih aktif. Jadi tadi SD dia dijelasin oleh guru, memang berpusat pada guru banget itu teori behaviorismenya untuk yang SD. Terus yang SMP dipakai menggunakan teori belajar kognitivisme. Di situ mereka mulai mencari sendiri, memecahkan sendiri masalah yang diberikan. Kemudian dalam teori belajar yang konstruktivisme ini di SMA, di sini siswa dituntut lebih aktif lagi untuk berpikir, menyusun konsep, sehingga dia bukan cuma kayak memecahkan masalah doang, tapi dia juga diminta untuk menyusun konsep yang ada, sehingga pengetahuan awal dan pengetahuan sebelumnya itu dapat dibentuk menjadi suatu pengetahuannya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia kayak menemukan satu konsep sendiri untuk mempelajari materi ini gitu. Sehingga guru di sini hanya menjadi fasilitator, bukan sebagai satu-satunya atau sebagai pembelajaran yang hanya mengarah kepada guru, seperti itu. Baik, sekarang nomor 3 sudah saya bahas, nomor 1 juga sudah, nomor 2 juga sudah. Kita lanjut sekarang ke nomor 4. Di nomor 4 ini pertanyaannya adalah, setelah Anda mempelajari teori-teori belajar, definisikan belajar menurut pendapat Anda. Nah, di sini menurut saya belajar merupakan proses mengetahui sesuatu hal yang baru. Jadi seseorang itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang kayak kita belajar seperti halnya mengisi air di dalam ember. Dari yang awalnya embernya itu kosong, ketika kita belajar air itu akan masuk. Jadi embernya akan terisi. Jadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dari yang awalnya kosong menjadi ada isinya, seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran ini juga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Seperti halnya mengisi air di ember tadi, di situ juga terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas, seperti itu. Nah, namun dalam belajar ini juga setiap individu itu memiliki tingkat pemahaman dalam pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi setiap individu sebaiknya menemukan metode belajar yang cocok bagi mereka masing-masing. Dalam proses belajar ini, siswa juga memiliki pemahaman itu yang berbeda-beda. Mereka tuh nggak semuanya sama. Jadi kalau misalnya kita belajar dengan metodenya si A, sedangkan kita punya metode belajar yang tidak sama dengan dia, kita tidak akan bisa belajar menggunakan metodenya dia, karena itu nggak akan bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kita akan mempelajarinya cenderung lebih lambat jika kita mengikuti metode orang lain yang tidak cocok buat kita, seperti itu. Jadi dalam proses belajar, dalam belajar kita harus menemukan metode kita sendiri. Karena untuk menemukan metode itu tidak ada diajarkan di sekolah. Jadi kita harus menemukannya sendiri, seperti itu. Kemudian buat soal yang kelima, di sini ditanyakan apa yang dimaksud belajar dan apa menurut Anda pembelajaran itu. Nah, sama seperti yang nomor 4 tadi, belajar itu menurut saya dari proses yang tidak tahu menjadi tahu, dan di sini belajar itu merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sama kayak tadi, dari tidak tahu menjadi tahu. Di situ terjadi adanya tingkah laku yang baru. Terus terjadi sebagai hasil pengalaman sendiri dengan interaksi dengan dunia luar. Seperti halnya saat kita belajar di sekolah, kita berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman, kita sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baru, seperti itu. Sedangkan pembelajaran itu menurut saya adalah proses dari belajar yang dimana terjadi proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi tadi belajar itu merupakan bagian dari pembelajaran
dan pembelajaran ini merupakan proses dari belajar itu sendiri. Jadi gimana ya? Jika ada belajar, berarti akan ada pembelajaran. Nah, jadi di sini pembelajaran itu merupakan proses belajar yang dimana terjadi interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Jadi tidak hanya belajar sendiri seperti itu, tetapi juga terjadi interaksi antara murid dan guru dan teman-temannya lainnya dan teman-teman lainnya seperti itu. Baik, sekian video dari saya dan sekian pembahasan mengenai 5 soal dari UAS Psikologi Perkembangan Peserta Didik Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan dengan guru pengampu Bapak Nanang Huzaini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.